Shalom, sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini kali ketiga saya akan menyajikan video dari Zela untuk kita semua. Ya, saya membuat ini sampai 3 kali karena saya menemukan beberapa hal penting dan beberapa hal yang juga sangat menarik untuk saya bagikan kepada teman-teman supaya ini juga dapat memberikan inspirasi dan tentu juga menjadi doa kita supaya Zela yang baru saja mengenal Kristus dia dapat diteguhkan sehingga imannya boleh bertumbuh di dalam Kristus. Nah, sebetulnya dia ungkapkan di dalam videonya ini bahwa dia mulai suka lagu rohani itu karena memang dia membuka YouTube dan dia menemukan satu lagu yang sangat menyentuh hatinya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya bermula dari karena dia punya pergumulan, dia punya kerinduan dengan pergumulan yang berat itu, dia ingin mendapatkan ketenangan, dia ingin mendapatkan kedamaian dan juga damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya pada saat dia putar lagu rohani, hatinya tersentuh. Ya, saya pikir ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menjamah dan juga memberkati hati daripada Zela ini. Nah, sebelum kita dengarkan cuplikannya, saya akan membacakan satu ayat Alkitab untuk kita semua. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah satu ayat yang sangat terkenal dan sangat-sangat pasti banyak orang hafal terhadap ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus supaya semua murid, semua orang percaya yang letih lesu, yang berbeban berat. Mungkin engkau gagal ataupun engkau berhasil, engkau sedang sakit atau sedang sehat. Secara batin engkau tertekan, engkau mengalami pergumulan yang sangat berat. Yesus mengajak kita supaya dalam segala keadaan itu, entahkah kita berhasil atau gagal, marilah kita datang kepada Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus kelegaan, kedamaian, dan juga kekuatan kita akan dapatkan. Itulah sebabnya setiap kita, siapapun kita, mari kita datang kepada Kristus. Karena memang hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan kelegaan yang sejati. Ya, amin ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cuplikan videonya. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Aku stitch video aku yang barusan. Aku sambil mau kasih lihat juga kalau itu video udah lama aku tag dan sekarang kondisi kamar aku kayak gini ya. Karena aku udah mau pindahan. Jadi aku mau cerita sedikit gimana aku bisa sampai nangis dengar lagu-lagu rohani. Dulu aku pernah dalam posisi yang kayak bener-bener gak ngerti harus gimana, harus ngapain, karena aku punya problem yang besar. Terus hari per harinya aku cuma mencoba cari ketenangan sih. Gimana ya biar gak terlalu pusing, gimana ya biar bisa ngadepin semuanya, gimana ya biar aku gak ketakutan. Sampai emang aku kan tiap pagi itu suka setel musik dari YouTube sambil aku beres-beres kamar dan lain-lain. Nah, secara random keputarlah lagu rohani. Terus aku ngedenger enak gitu. Lagu pertama yang aku suka lagu rohani itu Bapa Kau Setia. Dan kebetulan di YouTube itu di akhirnya tuh ada kayak semacam nasihat pengalaman dari mungkin tuh disebutnya pendetanya gitu ya. Dan ada satu kalimat di situ yang aku ingat sampai sekarang dan aku yakini. Jadi dia membahas soal pembangunan gereja yang kayak suatu hal yang mustahil gitu karena butuh banyak persiapan yang lumayan sulit. Tapi di situ Bapak itu bilang, memang sulit tapi tidak mustahil. Nah, dari kata-kata itu aku kayak ngerasa punya semangat baru.
ngerasa kayak kebuka pikiran aku, oh iya, kalau kita yakin, kita percaya, semua hal tuh yang gak mungkin bisa jadi mungkin, asalkan Tuhan izinkan. Dan semenjak saat itu aku rajin dengerin lagu-lagu rohani yang lainnya. Karena kebetulan random kan keputer gitu aja dari YouTube gitu. Kalau kita udah satu ngedenger lagu rohani, terus kan selanjutnya itu kan autoplay gitu loh. Ya udah deh, akhirnya aku hafal lagu-lagu lainnya. Dan aku sering nyanyiin setiap kali aku live streaming di TikTok. Dan aku selalu ingatkan buat penontonku untuk toleransi. Tapi aku juga gak keberatan untuk nyanyi lagu religi. Walaupun jujur aku gak tahu artinya, karena lagu religi kan bahasa Arab gitu. Tapi aku tetap suka keduanya. So, salam toleransi. Jangan dihujat ya. Hai guys, maaf gak bisa balasin komennya satu-satu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah doain aku yang baik-baik. Aku masih sibuk ngurus pindahan. Makasih juga teman-teman yang udah nge-DM aku di TikTok ataupun di Instagram yang nawarin untuk ngajarin biar lebih kenal Yesus. Makasih. Yang ngingetin juga untuk baca Al-Quran dan sholat. Makasih. Yang udah ngatain aku juga, kayak seakan aku emang dari kecil itu gak pernah sholat, atau gak diajarin sholat, atau gak pernah ngaji. Makasih. Aku gak benci, aku terima kasih banyak. Berarti kalian peduli. Tapi sekali lagi, aku di sini cuman sharing soal kenapa aku suka lagu rohani, kenapa aku tertarik untuk lebih mengenal. Bukan berarti aku mau convert atau ganti agama, bukan. Kalau memang kalian pengen aku teguh dalam Islam, doakan aja yang baik-baik. Kalau memang kalian mau menghina juga, ya silahkan. Aku cuma mau doain yang baik-baik buat kalian semua. Aku cuma mau ngomong yang baik-baik buat kalian semua. Karena aku ingat pesan di film itu. Kalau gak salah waktu itu salah satu murid Yesus mau ngebunuh orang pakai pisaunya gitu. Terus Yesus bilang gini, jangan kamu membunuh orang dengan pisaumu. Nanti intinya kayak nanti kamu pun akan mati dengan cara yang sama gitu loh. Maaf tapi kalau misalnya masalah ya kalimatnya, sepengingat aku kayak gitu sih. Itulah kenapa aku pengennya ya udah doa yang baik-baik aja buat kalian. Tapi kalian kayaknya nggak perlu deh ngelontar komentar yang gimana-gimana. Karena aku juga takut kayak kesannya bikin kalian tuh punya ruang yang A itu lebih baik, B itu lebih baik, A itu lebih baik, B itu lebih baik. Please, aku cuman sharing, aku cuman belajar. Aku bukan berarti aku kayak mau menggiring kalian untuk pindah agama atau apa, enggak. Aku cuman cerita gue kagum gitu sama sosok Yesus karena ini, udah gitu aja. Gue suka lagu rohani karena ini, udah, nggak lebih. So thank you perhatiannya. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan. Nah di situ kita dapat melihat bagaimana seseorang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, dan kita melihat bagaimana pola pikirnya juga diubah oleh Tuhan sehingga dia mau memiliki toleransi yang tinggi. Saya pikir itu adalah karena kasih karunia yang Tuhan beri kepada Zela ini. Ya, kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita dan tetap sehat. Shalom.